Selamat berjumpa lagi sahabat Piki dari Semarang Jakarta, Advaritas Caritas. Masih bersama dengan saya Timotius Saprianto, Sekretaris Piki dari Semarang Jakarta, dan Mas Bambang Praswanto dalam obrolan memoir Berjuang dalam Senyap. Mas Bambang Praswanto, untuk yang ketiga ini kita akan bicara tentang perjuangan Mas Bambang Praswanto di organisasi Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia selama 25 tahun ya. Luar biasa, ini sebuah perjuangan yang panjang, seperempat abad Mas, berapa tahun ya. Lalu Pak Agus Widartono punya inisiatif untuk menuliskan perjuangan Mas Bambang Praswanto ini yang unik ya, karena memang kita sebut unik itu mungkin 1001 lah. Maka ditulislah sebuah buku yang berjudul Memoir Berjuang dalam Senyap Mas Bambang Praswanto. Nah, bisa disampaikan di obrolan ini perjuangan Mas Bambang Praswanto di Piki selama 25 tahun diawali sejak kapan dan momentumnya apa saat itu bergabung di Piki. Terima kasih sahabat Piki yang saya cintai. Jadi saya mulai ikut Piki itu juga tidak sengaja gitu ya. Saya waktu itu jadi dosen di Duta Wacana. Tahu-tahu ada konverda Piki di Rumah Sakit Bethesda. Kebetulan ketua Piki-nya dari senior saya di Fakultas Biologi, almarhum Dr. Wido Darmovigoto, beliau ketua Piki, saya diajak gitu ya. Konverda ya? Konverda. Tahun berapa ya? Tahun 97 ya. Kalau nggak salah bulan April ya. Bulan April. Ya biasa saya sebagai penggembira, aku kurang ngerti Piki itu apa gitu ya. Oke, akhirnya bentuk Konverda mau bentuk pengurus. Tahu-tahu saya diminta. Aku bilang, aku kurang ngerti Piki ya. Aku ya baru sekarang ini Piki itu enggak, pokoknya harus. Jadi waktu itu formaturnya Dr. Wido almarhum, terus Pak Nugroho Purwodadi, dan kalau nggak salah satu kakak saya almarhum Pak Cono itu. Akhirnya saya dijadikan ketua, yo bingung jadi ketua. Jadi yang utawi ruang belum tahu nanti itu jadi ketua Piki. Oke, 97. Oh, diminta langsung ketua Piki? Iya. Wah, langsung dalam Konverda itu. Dalam Konverda. Saya juga ngerti pengurus belum tahu, sama sekali saya belum tahu apa Piki, tapi diajak almarhum Dr. Wido itu, beliau ketua lama, ini nunjuk saya jadi ketua. Ya udah, saya ngajak teman-teman termasuk Pak Purnawan dan sebagainya, Pak Edi dan sebagainya, kita ajak teman-teman itu untuk masuk gitu. Nah, pertama kali itu habis itu ada Kongres Piki di Pontianak tahun 98. Saya ikut. Nah, di sana mulai sudah reformasi ya? Sudah reformasi. Terus sudah ganti presiden lah saat itu. Waktu itu sudah Presiden Habibie kalau sana Di Pontianak. Presiden Habibie. Ya, waktu itu rame-ramenya di sana adalah bagaimana pembagian tugas Piki dengan HMI dan sebagainya dalam pembagian kabinet. Tapi waktu itu ketua Piki-nya masih almarhum Dr. Peter Sumbung. Nah, waktu itu kita sepakat tidak ikut. Jadi tidak ikut di dalam itu. Padahal dulu selalu ada pembagian tugas untuk kelompok Piki gitu. Nah, mulai saya kenal dengan teman-teman mulai ya biasa lah, orang baru aktif. Saya akhirnya mulai kenal dengan Pak Sekjen, Pak Kornelis Ronowijoyo dan sebagainya. Jadi kita mulai aktif di Piki, kita mengorganisir di Piki di awal-awal 5 tahun pertama itu aktif sekali, rapat selalu. Karena penasihatnya Dr. Nugroho, Direktur Bethesda, dan bendara saya waktu itu Pak Manahati Sebua, Direktur Keuangan Bethesda, sehingga difasilitasi Bethesda untuk rapat. Kita rutin rapat seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kita rutin aktif dengan kegiatan dan sebagainya, banyak sekali kegiatan. Habis itu setelah tahun 2004 atau 2005 saya lupa, Piki dipegang oleh Pak Kornelis Ronowijoyo. Nah, Pak Kornelis waktu itu ingin, nah ini agak sedikit
mulai berpolitik begini, membentuk partai bersama. Waktu itu ketuanya Dr. Peter Sumbung, lupa saya namanya, Partai Merdeka atau apa. Itu terdiri dari organisasi-organisasi intelektual agama-agama, gabungan dari berbagai agama. Partai Merdeka, kalau seingat saya diminta oleh di sini untuk ketua DPD Partai Merdeka, saya nggak mau. Walaupun saya ketua PIKI, saya nggak mau karena orientasinya beda. Akhirnya orang yang ditunjuk dan akhirnya gagal partai itu untuk ikut pemilu pun saya kira gagal ya. Gitu. Jadi dinamika saya cukup aktif di PIKI, kenal dengan beberapa teman, dan saya ingat ikut beberapa kongres dengan Rakernas. Waktu itu masih almarhum Paradius ada dan sebagainya, senior PIKI banyak waktu itu aktif dan kelihatan berpartisipasi. Waktu itu banyak yang tidak lewat PIKI tapi beliau jadi menteri, seperti Direktur Bank Indonesia Adrianus Moy atau siapa itu juga aktif di PIKI, walaupun dia tidak masuk sebagai ini ya, beliau masuk sebagai profesional. Tapi banyak orang-orang Kristen, Laksamana Kasenda dan sebagainya. Waktu itu banyak tokoh-tokoh besar negara yang ikut dalam situ, dipegang Pak Cornelis Ronowijoyo sampai terakhir. Habis itu agak sedikit drop kegiatan PIKI sampai 2015, waktu terakhir dipimpin Pak Bakti Nendra Prawira. Waktu Pak Bakti mimpin Rakerda di sini, diminta saya jadi sama enggak sebelum orang lain. Terus Pak Bakti, kalau Mas Bambang nggak mau jadi ketua DPD, saya tarik jadi ketua DPD. Enggak, saya duduk aja. Gitu ya. Jadi ya, memang aktif di PIKI itu menarik dalam arti kita ketemu dengan intelektual, pemikir. Tapi menariknya juga susah untuk mengajak mereka berjuang. Karena apa? Karena teman-teman PIKI lebih banyak di zona nyaman. Namanya aja PIKI. Ya. Hampir semua jadi dosen, udah jadi profesional dan sebagainya. Sehingga untuk diajak mikir-mikir yang begini ini nggak begitu banyak. Ya seperti kondisi sekarang lah. Ya, jadi memang ya itu dia harus sadari. Oleh karena itu harus kita berjuang dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu Mas Tim sudah mulai ikut waktu itu, kita lembaga keumatan ya. Lembaga keumatan kita sowan ke beberapa ini, termasuk ke Bobri ini kita sowan waktu itu masih Pak Pur, namanya kepala sekolahnya ya, sowan untuk berpartisipasi dan sebagainya. Jadi lembaga keumatan itu bukan sekarang, udah lama, bahkan kita Mas Timotius juga tahu kita menyikapi beberapa hal situasi di Jogja, kita punya konferensi pers dan sebagainya, menyikapi beberapa hal bidang politik yang penting. Itu saya kira. Terus akhirnya kita juga sowan ke Ngerso Dalem waktu itu. Waktu itu tidak hanya dengan PIKI tapi dengan kelompok Katolik juga kita punya koordinasi bersama. Jadi memang tidak gampang untuk dalam PIKI karena semua sudah di zona nyaman, mungkin juga sudah sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan masing-masing, sehingga memang agak sulit. Tapi dengan lembaga keumatan ini, itu ada anak muda, ada GMKI, ada GAMKI, ada BWKI dan sebagainya. Bahkan terakhir kita membentuk GSKI, lembaga keumatan yang bentuk kan GSKI, lembaga keumatan. Saya ketemu dengan Pak Sarma dan kita minta izin ke Yayasan Bobri, walaupun kenal dulu itu ya. Iya, itu akhirnya terbentuk. Karena saya berpikir waktu itu kader Kristen tidak akan bisa maju, tidak bisa mengandalkan PIKI, tidak mengandalkan BWKI, yang ada anak muda. Bagaimana kita punya kader GMKI kalau tidak ada GSKI? Karena dimulai dari GSKI, GMKI, GAMKI, BWKI, PIKI, bahkan mungkin ke partai mungkin ya. Dulu waktu itu Parkindo yang disebut sebagai Wali Songo itu ada cara-cara pengkaderan yang berjenjang, mulai dari tingkat muda, mahasiswa, pemuda,
sanita dan profesional. Saya kira itu yang penting dilakukan. Menarik sekali, Mas Bambang Praswanto. Mas Bambang Praswanto ini seorang risk taker dalam berjuang, seorang yang pengambil resiko. Kira-kira apa alasan yang mendasar sehingga Mas Bambang Praswanto ini berani menghadapi resiko dan tidak populis? Kan siap tidak populis, dikenal bahkan kontroversial ya. Mungkin apa ya istilahnya, orang menganggap aneh, unik ya. Caleg PDI Perjuangan yang caleg yang tidak berhasil 2 kali bahkan di untuk nasional dan 1 kali di provinsi. Karena keunikan Mas Bambang Praswanto tadi dan siap untuk menjadi tidak populis. Alasan yang mendasar apa, Mas? Ya, sebetulnya tadi resiko tadi sebetulnya saya sebetulnya di dalam hati berani menghadapi resiko. Ya, di dalam hati kecil saya terakhir yang membuat saya sebenarnya agak sakit gitu ya. Dalam arti waktu tahun 2019 itu demo rame-rame kalau kampanye macam-macam ya di partai saya. Teman-teman saya banyak di perguruan tinggi atau di UGM dan sebagainya. Mas, naik partai ngono terus orang mungkin menang. Kayak lho katamu. Ya, saya ngelih sama teman-teman. Apa mereka jawabannya? Anda tuh banci, pakai rok aja jangan pakai ini. Jadi semua namanya hero itu harus dijalankan dengan kekerasan, dengan ini. Tidak bisa dengan lembut, berjuang dengan lembut, dengan baik, dengan itu. Saya bilang, Anda mau menang atau mau kalah? Kalau menang Anda harus baik-baik, jangan kayak gitu. Nah, mereka itu, saya kembali ke pertanyaan itu. Jadi memang saya di keluarga saya diceritakan di buku itu bahwa saya dari keluarga walaupun bapak saya pegawai negeri tapi anaknya 8. Ibu saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi dalam hal kesulitan bapak memberikan contoh-contoh yang baik. Bahkan saya ceritakan di dalam tulisan itu kalau nggak salah. Saya kalau sekolah itu naik sepeda sampai SMA ya. Itu kalau ban saya gebos. Berapa jauh Mas itu? Lah, waktu saya SMP, jarak saya kira-kira 5 kilo dari rumah saya. Waktu SMA 10 kilo. Wah, cukup jauh juga ya. Ban saya gebos. Itu mestinya saya nambahkan ban. Nggak boleh sama bapak, tambal di rumah. Saya tuntut. Saya pernah suatu saat ya punya duit nambal di rumah. Nambal di jalan. Nggak mau ini ketahuan sama bapak. Ini gimana nambal ini salah. Ini nambal tuh yang bener gini diajari nambal yang baik, tidak biasa pakai alat-alat khusus. Ini bapak saya itu dikerjakan oleh bapak sendiri. Saya menyaksikan. Itu contoh-contoh yang baik bagaimana kita hidup sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita tetap punya harga diri gitu ya. Saya kira contoh-contoh itu yang mulai dari situ. Terus kebetulan juga tadi diceritakan di buku itu juga bapak saya walaupun negeri diam-diam dia juga punya peranan di partai. Ibu saya itu aktivis sekali. Ibu saya itu sampai jadi waktu itu ada sukarelawati. Ibu saya umur 40 itu masih ikut jadi sukarelawati, belajar baris budaya, megang bedil dan sebagainya. Jadi itulah kayak dibangun oleh itu. Keluarga saya juga aktivis semua, kakak-kakak saya dan sebagainya. Saya ikut dari situ. Jadi bagaimana berjuang waktu itu tidak seperti sekarang. Namanya apa-apa rapat disuguh. Namanya juga saya yang duit enggak. Dulu kampanye tuh ya kita bawa bekal sendiri. Yang namanya baju hitam dulu kita waktu itu kan kita bajunya putih ya dilempar sendiri. Jadikan jadi hitam. Jadi semacam-macam tidak ada sesuatu yang instan ya. Tidak ada sesuatu instan dan semua perjuangan harus dilakukan secara mandiri. Jadi jangan pernah mengharapkan dukungan orang lain, dibantu orang lain dan sebagainya. Nah itulah sebenarnya yang membuat kita pembentukan karakter itu ada di situ. Artinya terbentuk karakter seperti Mas Bambang sekarang ini seorang pejuang yang ideologis, yang hidupkan nilai-nilai Kristiani dalam sehari-hari keseharian.
itu dibentuk dalam pendidikan di keluarga. Ya, keluarga. Pendidikan karakter itu pusatnya ada di keluarga. Iya. Dididik dengan disiplin, dididik dengan prinsip-prinsip yang tegas, yang keras, yang berjuang, yang harus sederhana, lemah lembut tadi dibentuk dalam sebuah pendidikan keluarga yang baik. Keluarga dan sekolah, Mas. Keluarga dan sekolah. Ya, jadi saya pengalaman sekolah saya itu sangat beragam. Saya sekolah Ada SD. tokoh guru yang paling berkesan untuk Mas Bambang Prasanto di sekolah? Ada seorang guru waktu saya SD kan, SD Kristen. Nah ini menarik juga, kenapa bapak saya bukan seorang Kristen, bapak saya itu orang Pangestu ya. Itu kenapa kok saya di sekolah Kristen? Itu hanya satu masalah. Di kampung saya itu kampung PKI. Hingga SD dipengaruhi oleh PKI. Saya disekolahkan di tetangga kampung. SD Prayudan Kristen, di sekolah Kristen. Saya dididik di situ. Sekolah Kristen di situ. Luar biasa. Di situ. Walaupun bapak saya bukan, tapi itu sehingga akhirnya saya jadi tahu nilai-nilai. Walaupun waktu itu belum tahu ya, belum mengerti, tapi namanya kepala sekolah saya waktu kepala sekolah itu Kristen masih pakai ikat masih pakai sorjan dan sebagainya. Itu kalau itu waktu itu saya mikir galaknya bukan main Pak kepala sekolah ini. Kalau salah sudip dia bawa itu Mbak Gite ya Pak. Itu sangat berkesan sekali. Sangat berkesan. Ada sesuatu kesalahan dari murid itu boleh digitik sama Pak kepala sekolah itu. Sekarang jadi menjadi masalah sekarang karena jadi membuli murid. Pelanggaran pendidikan yang sangat bagus ya, bisa ketaatan, kedisiplinan, kerja keras mau itu sebetulnya dari situ pendasarannya, dari sekolah itu. Tapi bagi sekarang mau dibully, padahal mau digitik sama Pak guru itu ya biasa, ada bekas-bekasnya enggak ini juga. Mas Bambang Prasanto pernah nggak dalam masa-masa perjuangan tadi, mulai dari mahasiswa, kemudian di keagamaan, bahkan di dalam karir di Kementerian Kesehatan, terus berjuang di partai, berjuang di organisasi intelijensia Kristen, pernah nggak disuap atau upaya untuk orang menyuap? Yang pertama pasti di partai. Mohon maaf ya. Iya. Yang pernah nggak Mas Bambang disuap? Oh iya, banyak pengalaman saya disuap di partai. Baik itu suap berupa fasilitas maupun suap di rumah. Wah, pernah mau disuap di rumah? Oh pernah berkali-kali, dan ini sekarang banyak menjadi pengetahuan teman-teman partai itu bahwa saya itu sangat anti suap, walaupun dibom dengan uang pun mental ya bisa. Karena posisi saya waktu itu sangat penting Mas. Di partai itu saya sekretaris. Ya kok bisa Mas Bambang Prasanto anti suap gimana? Ya karena apa itu doyan uang lagi atau gimana? Karena itu karakter. Karakter ya. Saya bilang semua yang saya rasakan itu semua harus dari Tuhan gitu ya. Berkat Tuhan. Luar biasa. Nah ini banyak nggak Mas? Mohon maaf. Tokoh Kristen yang Mas Bambang kenal yang nggak anti suap banyak nggak? Sedikit ya. Oh sedikit. Bahkan ada orang Kristen menyuap saya juga. Enggak sedikit yang anti suap Mas? Iya, sedikit anti suap. Waduh. Bahkan ada orang Kristen yang pernah nyuap Mas Bambang Prasanto. Ini menarik. Jadi saya diberi fasilitas. Dalam konteks partai atau? Ini lebih banyak ke partai ya. Di partai ya. Kalau di sebagai kasusnya. Aktivitas saya di Duta Wadana pasti enggak ya. Walaupun juga ya adalah ya, Mas. Nah ini menurut pandangan Mas Bambang Pras ini kenapa sih banyak orang Kristen yang suka nyuap? Sebetulnya bukan suka, tapi karena keinginan. Bukan suka nyuap tapi tidak anti suap gitu ya. Duniawi ini yang membuat kita kadang-kadang silau, pengen dapat jabatan, pengen jadi kepala daerah, pengen jadi legislatif dan sebagainya itu kan membuat keinginan diri yang luar biasa tanpa melihat kemampuan kita kan mesti harus dengan jalan pintas Mas itu. Sehingga saya juga selalu menyebut juga misalnya
penggunaan fasilitas negara yang mungkin sebagai bagiannya dia, itu saya anggap suap juga. Penggunaan fasilitas negara yang bukan bagiannya dia, itu yang berlebih-lebihan. Kenikmatan yang berlebihan menggunakan fasilitas negara itu termasuk suap. Wah, ini luar biasa nih. Menurut saya ya. Sekarang mobil dinas yang bukan bagiannya terus dipakai. Dipamerin. Yang menarik lagi ya, ini bukan rahasia umum ya, bahwa anggaran negara, suatu anggaran misalnya pembagian sembako misalnya, atau pembagian bukan sembako, alat-alat pertanian itu kan masuk APBN Mas, mungkin juga masuk APBD, panjenengan tahu. Itu ada sebagian dari anggaran ini dikuasai atau dikuasakan pada anggota legislatif. Di situ disampaikan bahwa ini adalah sumbangan dari saya, padahal itu APBN ini, APBD. Itu termasuk suap ya? Iya. Korupsi Mas? Korupsi. Dalam arti itu sebenarnya bukan milik dia, tapi diakukan ini milik dia. Itu kan korupsi Mas namanya. Seperti Pak Lurah yang kita roto kecewa itu ya. Iya. Itu tuh Mas. Jadi kemana-mana bawa. Itu apa penyalahgunaan sebenarnya. Bawa bungkusan terus dicap sebagai bantuan sebenarnya pribadi. Ini APBN atau BD. Tapi kita tahu semua bahwa itu ada sebagian yang dibagikan pada anggota DPR. Nah begini Mas, yang menarik batasan antara hidup ideologis dan hidup yang pragmatis itu semakin kabur. Ini menurut pandangan Mas Bambang gimana? Kok semakin kabur ya antara ideologis sama pragmatis? Ya karena menurut saya di zaman panjenengan sebagai aktivis kan tegas sekali orang mereka golongan pragmatis, kita golongan yang ideologis. Ini sekarang ini menjadi kabur. Dimulai dari masa Orde Baru ya. Itu semua serba diukur dengan uang. Termasuk sekarang menjadi-jadi gitu ya, menjadi-jadi. Itu nggak ada perubahan-perubahan yang signifikan setelah reformasi. Setelah ini nggak ada signifikan. Nah, ini saya juga berpikir bagaimana ya caranya kita kembali ke ideologi yang benar, tidak dipengaruhi oleh uang ya? Tidak dipengaruhi oleh uang. Semua serba sekarang uang. Artinya benar Bang, ayat yang menyatakan bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Cinta uang. Nah itu sebenarnya yang jadi karakter itu ya, uang menjadi kebutuhan kita karena kita tidak bisa menghindar dari masalah-masalah. Tapi uang itu sebetulnya sebagai haknya enggak. Kalau bukan haknya diambil, apalagi hak orang lain diambil, itu kan melanggar. Itu menurut saya sudah korupsi Mas. Wah menarik. Korupsi. Panjenengan di korupsi ya. Mas Bambang Pras. Satu lagi saya pengen tahu ini, Mas Bambang Pras dan saya kebetulan cerita ini tahu karena saat itu saya menjadi pengurus PIKI juga di daerah Selatan Jakarta. Panjenengan pernah kehilangan HP. Dan semua orang, terutama teman-teman pengurus PIKI, wah ini isinya telepon-telepon penting itu. Gimana ini Mas Bambang? Nah, ini bisa ceritakan Mas Bambang peristiwa itu. Jadi suatu saat saya harus kontrol ke rumah sakit Jogja, rumah sakit apa namanya ya, di selatan itu, di Umbul Harjo di karena kalau nggak salah kita belum lama rapat PIKI terus kemudian Mas Bambang memberitahukan bahwa HP-nya ini itu tahun 2018. 2018. Itu di situ saya membawa HP saya itu jatuh. Bisa dibayangkan isinya telepon penting semua. Saya kan bingung, jabat-jabat ya. Menteri itu saya bilang nggak tahu di mana lah telepon ini. Terus nomor saya telepon pakai nomor telepon lain, dipegang oleh orangnya di Madukismo, dekat agak rumah sakit apa kota itu, dengan Madukismo kan dekat. Celupan gitu ya. Mahasiswa itu terus di rumah sakit Wiro Saban. Kan agak dekat. Ternyata dipegang oleh orang tertentu. Dia bilang, ya kalau mau butuh ini ambil aja. Saya pikir wah
ini kalau ada apa-apa saya datang unyu-unyu tahu ditembak Iya, orang iya, kan iya, betul. rekoso ya. Mau diambil pematugisme saya nggak tahu petaan pematugisme. Terus akhirnya saya bilang sama teman-teman ada kebetulan dosen Atma Jaya yang tahu arsitek, saya lupa namanya Pak siapa. Itu nomor bapak itu kan nomor banyak nomor penting, termasuk nomornya Pak Presiden, nomornya Pak Menteri ini, nomor Bu Mega. Ya betul saya bilang itu. Akhirnya dia yang mencoba menghubungi ini. Si pembawa HP ini. Tolong dikembalikan, itu punya teman saya, ini penting-penting. Oh iya bisa. Nah, terus saya ketemu di suatu, dia dosen Atma Jaya, ketemu di daerah Atma Jaya itu. Ternyata dia yang pegang siapa? Polisi mas. Oh. Polisi Brimob Gondowulung. Ya. Akhirnya dikembalikan, terus diberi uang secukupnya, uang itu kembali. Wah, luar biasa. Dan itu pengalaman saya yang, ya itu termasuk rahasia yang harus saya simpan ya, kalau itu ini terjadi dengan orang lain kan. Artinya bisa digunakan di orang tengah lain. resiko perjuangan Mas Bambang Praswanto, perjuangan itu selalu ada resiko dan konsekuensinya itu, tapi Mas Bambang pasti tidak mengalami ketakutan karena kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong. Iya, Tuhan itu selalu yang penting. menolong. Itu Meskipun yang menghadapi resiko seberat apapun, Itu termasuk yang yang terakhir tadi kita kulik Mas Bambang saat kehilangan HP itu juga keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong, menemuin orang itu sendiri dalam situasi yang tidak tahu medannya, tapi keyakinan Mas Bambang membawa pada suatu peristiwa yang faktanya Tuhan selalu memberkati dan menyertai Mas Bambang, melindungi Mas Bambang. Mas Bambang, saya kira untuk segmen berikut kita akhiri, sahabat Piki, daerah istimewa Yogyakarta, @caritas e Veritas. Shalom.